bos-bosku, karyawan satu ini mau report nih, sudah sejauh mana perkembangan tuntutan-tuntutan kita gitu ya. Nah, tapi sebelumnya, bos-bosku, aku cuma ingin mengingatkan dan berterima kasih kepada kalian semua. Karena, lihat deh, kedaulatan rakyat itu pelan-pelan sudah mulai kembali lagi kepada rakyat. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Karena kedaulatan itu tetap berada di tangan kita. Betul sekali. Aku mau share beberapa fakta untuk menunjukkan betapa hebat kerja-kerja bosku ini selama 1 minggu terakhir yang sangat wadidaw ulala bambang ini, Kak Ratu. Bosku, aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Selama ini pemecatan atau tahu gitu ya, pergantian posisi gitu, itu biasanya terjadi karena memang ada indikasi atau memang sudah terkena korupsi. Dan ada yang pernah beberapa diusut karena menghina masyarakat, tapi cuma sampai ya pengadilan mereka lagi lah, tapi nggak pernah ada yang dipecat. Sedangkan di momen ini sudah ada 5 anggota partai yang dipecat karena menghina masyarakat. Keren banget bosku, hebat banget kalian, kita sangat kompak dalam menyuarakan semua ini. Dikit-dikit ya, walaupun sampai hari ini masih aja ada nih PDI Perjuangan, bener-bener ini nungguin kalian doang loh bisa tercotreng satu tuntutan. Sampai hari ini masih kekeh terus mempertahankan orang-orang yang memang sudah tidak punya ada rasa kepercayaan dari rakyat. Andain 2029. Kedua, andain ya teman-teman, jadi memang sudah tabiat dan kebiasaan dari anggota parlemen yang maruk dan mati empati itu untuk selalu minta gaji digedein, fasilitas dibanyakin kan. Jadi ini pernah terjadi di tahun 2016 dan di tahun 2017. Walaupun muncul protes masyarakat, tapi akhirnya tetap dinaikkan ya. Mereka merasa tidak tersentuh kan. Apa yang terjadi sekarang? Sudah dibatalkan adanya tunjangan untuk rumah yang kemarin itu mati-matian. Mereka pertahankan, dibatalkan akhirnya. Dan moratorium ke luar negeri. Semoga ini terus berlanjut ya, sampai rakyat makmur, nggak usah kalian jalan-jalan ke luar negeri. Dan bahkan ada beberapa pidato gitu ya dari Partai Demokrat kalau nggak salah yang menyatakan bahwa mereka menolak adanya tunjangan-tunjangan itu. Wah, hebat banget bosku, kita bisa menggagalkan ini. Ya walaupun secara ideal ini nggak akan berhenti sampai di sini karena kita mau memang transparansi yang besar-besaran dan efisiensi dari segala budget itu gitu ya. Tapi tetap lagi teman-teman ingat, apa yang kita lakukan ini sudah membawa kita ke sejarah baru di mana kedaulatan rakyat itu mulai lagi kembali kepada rakyat. Ketiga, teman-teman, aku tadi udah lumayan riset gitu ya. Tahu nggak sih kapan terakhir kali punya demokrasi? Itu di saat baru-baru di masa reformasi yang baru terjadi tahun 98 itu. Setelahnya itu kan adalah masa reformasi. Nah di sana tuh ya, bahkan kalau orang demo tuh bisa sampai masuk ke pelataran DPR dan bahkan mereka diterima sama DPR gitu kan. Dan udah bertahun-tahun sebelum ini gitu atau setelah reformasi itu yang terjadi adalah namanya mendengarkan aspirasi itu semua cuma formalitas saja. Jadi didengerin, terus kalau ada yang terlalu vokal diberhentikan omongannya dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di beberapa RUU gitu ya yang waktu itu diprotes sama mahasiswa dan masyarakat luas. Tapi kali ini mereka menerima nih adanya masuk mahasiswa ke dalam dan semua itu ditayangkan secara live. Wah, mulai ada bibit-bibit transparansi bosku. Syukurlah ya. Saya sampaikan lagi kepada Bapak ya, Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama Pak. Gimana cara kita membangun bangsa ini? Siapapun yang ada di partai politik, selama kalian mendukung rakyat, bahwa kalian bisa join di dalam pergerakan kami. Tapi selama kalian berkhianat, selama kalian mementingkan diri sendiri, kalian menggolkan kebijakan-kebijakan atau kalian mendukung kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, maka kalian bukan teman kami, tapi kalian adalah lawan kami. Ingat, kalian duduk di sana karena dipilih dan kapanpun, ingat nih 5 orang yang udah dipecat nih, kapanpun kita ngamuk bisa kita tuntut. Sampai kalian-kalian ini yang memang berkhianat kepada rakyat dikeluarkan segera dari panggung DPR. Terima kasih untuk seluruh rakyat dan seluruh jaringan Indonesia dalam dan luar negeri yang telah menyampaikan tuntutan rakyat 17+8. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah. Amin. Yaitu kita sedang rapat dengan Kemendak. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman. Yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Penting nih. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor. Telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Ya, terima kasih. Jadi DPR RI Dijawab ini loh.
menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI Alhamdulillah. sejak tanggal 31 Agustus 2025. Hari ini kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Bagus. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ada kecualinya juga sih, Pak. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, Memangkas biaya ya, Bu. komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Memangkas ya, bukan tidak 4. Anggota DPR RI yang telah menyetop, dinonaktifkan memangkas. oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Hore, tuntutan rakyat yang Cuma itu ya? 17+8 dipenuhi pemerintah. Jangan senang dulu, yang dipenuhi itu baru 3-4 Iya, kok saja. cuma itu aja? Karena jawabannya kayak anak sekolah yang malas yang mengerjakan PR 17 dijawab hanya 3. Iya ya. Sisanya kosong. Kan banyak tuntutannya. DPR rela dipangkas tunjangannya. Mantap. Tapi jangan lupa, gajinya tetap jumbo. Katanya perjalanan ke luar negeri dibatasi. Bagus. Tapi perjalanan lobby-lobby gelap, siapa yang ngawasin? Nggak ada yang Pemerintah tahu nih. juga mendirikan Dewan Buruh, Task Force Cegah PHK. Wah, ini terdengar heroik ya. Tapi pekerja di pabrik tetap bingung. Task Force itu bisa bikin perut kenyang nggak? Dan Presiden kita bilang, tuntutan akan dijawab bertahap. Biasa, itu retorika politik. Artinya apa? Nah, kapan-kapan Artinya itu? rakyat harus sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Sampai Kalau lapar, kapan? ya sabar. Kalau harga naik ya sabar. Kalau dipukul aparat ya apalagi selain sabar. Jadi mari kita ucapkan terima kasih dari 17 tuntutan baru 3 atau 4 yang bergerak. Sisanya ya tetap jadi janji yang dipajang indah di depan papan tulis kekuasaan. Rakyat diminta tenang, tapi ingat, ketenangan ini bukan tanda puas. Ketenangan ini jeda sebelum mungkin badai berikutnya akan lebih Takutnya besar. lebih besar lagi, Karena kan? rakyat itu bukan lupa, hanya menunggu janji yang katanya akan dipenuhi jika damai, jika baik-baik. Kita tunggu nih, entah Kapan sampai penguasa kapan. benar-benar serius? Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Nah, sebagian Repot. apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat Sebagian aja tuh, Pak. Semua kalau bisa. selalu didengar oleh presiden ya. Dan presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya semua dipenuhi. Kenapa? Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat udah menjawab 17+8 tuntutan rakyat, terutama untuk 17 tuntutan yang ditujukan untuk DPR salah satunya, kepolisian, kementerian, presiden, dan jajaran-jajarannya. Tapi untuk DPR, mereka udah melakukan konvers baru banget dan mencoba untuk menjawab 17 tuntutan yang memang jatuh tempo pada hari ini tanggal 5 September 2025. Yang lainnya sih masih belum. Tapi teman-teman harus tahu, mereka itu menerima tuntutan pada hari kemarin, tepat di depan gedung DPR. Mungkin teman-teman udah lihat. Artinya, mereka mengerjakan itu hanya 1 hari untuk menjawab 17 tuntutan. Karena dia nggak Yang mau kemudian repot. diperuntukkan Mereka nggak untuk mau para repot, Mbak. DPR ini gitu kan. Walaupun institusi yang lain masih belum jawab, terutama presiden. Satu hal yang gue harap di sini dan bikin gue sadar, sebenarnya mereka tuh selama ini tuh bisa banget loh kerja untuk rakyat. Betul. Sebenarnya mereka bisa banget loh untuk respon cepat untuk kepentingan rakyat. Tapi gue nggak tahu kenapa praktik di lapangan tuh kayak yang lama banget, bahkan rasa-rasanya tuh kayak mereka tuh kayaknya nggak pernah mendengarkan suara-suara rakyat. Gue punya
menyadari bahwa cepatnya mereka menyelesaikan tuntutan rakyat dalam 1 hari saja yang mereka terima kemarin, sebenarnya mereka mampu untuk mensahkan RUU perampasan aset. Sebenarnya mereka mampu untuk setiap bikin regulasi, setiap bikin undang-undang melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Sebenarnya mereka mampu mencegah hadirnya berbagai macam undang-undang yang merugikan rakyat, mulai dari Omnibus Law, RUU KUHP, KUHP yang udah sah, RUU Polri, RUU TNI yang kemarin gak masuk prolegnas terus tiba-tiba masuk. Mereka tuh sebenarnya mampu memprioritaskan kepentingan rakyat, teman-teman. Mereka mampu untuk secepat mungkin responsif terhadap setiap suara-suara rakyat. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak dilakuin? Kenapa setiap ada suara rakyat, responnya tuh pasti selalu tone deaf, pura-pura nggak denger, kalau nggak blunder. Semua berharap bahwa setelah ini DPR bisa seresponsif ini ya, sehari langsung respon. Betul sih. Herannya tuh kenapa mesti harus bilang repot. Kalau dipenuhi semua kan repot. Harusnya kan bisa kan diusahakan secepatnya akan dipenuhi. Itu lebih enak didengar Pak gitu. Semoga negara ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan DPR-nya atau penjabatnya semuanya jujur, terbuka, transparan. Indonesia bersatu untuk menegakkan keadilan.